Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabarnya ini? Sehat, Pak. Ya. Sehat, Pak. Sudah sarapan ya pagi ini? Sudah ya? Baik. 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 Kalau ada sarapan pasti kuat menghadapi kenyataan. Baik, Bapak akan mulai. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Ishak ya. Jadi sebelum kita masuk, Bapak akan membacakan dulu ini tujuan pembelajaran dari kisah Ishak ini. Nanti anak-anak diharapkan mampu untuk mengenali tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh, Abraham, Ishak, dan juga Yakub yang melaksanakan perintah Allah dengan benar. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini dibuatlah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 yang akan dicapai oleh anak-anak semua. Yang pertama itu adalah anak-anak mampu untuk mengidentifikasi tokoh utama dalam kisah ini, yaitu Ishak, dan dapat menyebutkan peran dan tindakan penting yang dilakukan olehnya dengan dasar kitab suci, yaitu Kejadian bab 26 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14 secara gotong royong dengan benar. Kemudian yang kedua, itu anak diharapkan mampu menjelaskan tindakan atau keputusan Ishak yang menunjukkan ketaatan dan pelaksanaan perintah Allah dengan dasar kitab suci. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, ayat 12 sampai 14 secara gotong royong dengan benar. Dan yang terakhir, anak diharapkan mampu menghubungkan pelaksanaan perintah Allah oleh Ishak dengan prinsip-prinsip moral atau ajaran agama yang terkait secara gotong royong dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran dan juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada materi pagi ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Walau suka duka Tuhan tetap tersenyum, di Allah dihina Tuhan tetap tersenyum. Karena kita Tuhan ke Yesus satu, apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, di Allah dihina Tuhan tetap tersenyum. Karena kita Tuhan Yesus satu, apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Baik, tidak terdengar ya? Suaranya nggak ada. Ya, padahal sudah saya besarkan audionya. Ya mungkin ada kesalahan teknis. Terdengar, Bapak. Iya. Baru jaringan itu, Pak, jaringan. Iya, bisa jadi. Baik, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak akan perbaiki supaya kita bisa bernyanyi bersama, bergerak bersama, supaya badan sehat, badan segar. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar tentang Bapak Abraham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Ishak. Apakah ada yang tahu siapakah Ishak itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ishak itu anaknya Abraham, kan, Pak? Siapa? Ishak itu anaknya Abraham, Pak. Anaknya Abraham. Tahu dari mana, anak-anak? Dari sekolah minggu lalu. Sekolah minggu yang Dari lalu. pelajaran minggu lalu yang Baik, bagus. Berarti belajarnya bagus. Selain di sekolah, berarti di rumah juga diulangi kembali. Bapak kan sudah beritahu, ada catatannya dan juga ada rangkuman yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini kita belajar tentang Ishak. Nah, Ishak adalah anak siapa tadi? Abraham. Nah, sama seperti ayahnya atau bapaknya, Ishak ini sangat akrab juga dengan Tuhan. Ia taat terhadap Tuhan dalam keadaan senang ataupun susah. Ishak tetap setia menuruti perintah Tuhan, sama seperti ayahnya atau bapaknya. Nah, apakah kalian juga ingin akrab dengan Tuhan seperti Ishak? Mau tidak?
Akrab dengan Tuhan? Mau Pak. Nah, kalau mau pasti ada syaratnya, ada cara-caranya. Apa sih syaratnya? Apa sih kiatnya? Nah, nanti kita masuk lebih jauh. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, mari sekarang kita mengamati gambar. Ada berapa gambar di sini anak-anak? Dua, iya benar. Kalau menurut anak-anak gambar yang pertama itu tentang apa sih? Itu pergi mengungsi. Kayak mengungsi Pak. Pergi Pak, mereka jalan-jalan Iya, mereka ada yang bawa tas, gendong anak, bawa anak. Lalu gambar yang kedua tentang apa anak-anak? Mungkin Pak. Gambar kedua tentang apa? Ada di sebuah tempat di dalam Berkumpul Pak. Iya. Orang berkumpul Pak. Iya. Kalau dalam gambar ini sebenarnya ada cerita. Ada cerita yang ditampilkan dari gambar ini. Nah, ini gambar tentang gunung meletus ya. Jadi karena gunung meletus, jadi para warga yang tinggal di sekitar gunung berapi itu mereka mengungsi. Banyak warga yang mengungsi. Jadi kita bisa perhatikan bukan hanya di gambar, kalau anak-anak juga sering menonton televisi, pasti juga sering melihat musibah yang terjadi ketika ada gunung berapi yang meletus. Ya, bukan hanya masyarakat tetapi juga perkebunan, ternak juga terkena dampaknya. Nah, dalam cerita ini, gambar ini ada satu keluarga Pak Yusuf. Ini namanya ya. Walaupun dia kesusahan karena bencana ini, Pak Yusuf dan warga lain mereka tetap harus keluar dari tempat itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, hidup di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah di tempat itu. Walaupun ada beberapa ya anak-anak warga yang mengeluh mungkin karena mereka tidak bisa bekerja seperti sehari-hari, bekerja di kebun atau dimanapun dia bekerja. Tetapi Pak Yusuf di sini berusaha untuk menghibur para warga. Dia tampak tidak putus asa, tetap semangat. Dia mendukung para warganya agar tetap berusaha berdoa kepada Tuhan. Bahkan Pak Yusuf dalam doanya dia berkata, "Ya Tuhan yang Maha Baik, kasihanilah kami. Semoga bencana ini cepat berlalu." Itu yang dikatakan Pak Yusuf dalam setiap doanya ketika terjadi musibah di tempat itu. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, setelah tadi kita mengamati gambar dan juga cerita singkat dari mengenai kedua gambar ini, Bapak akan bertanya kepada anak-anak semua. Dari kedua gambar ini Bapak minta nanti kepada anak-anak untuk menjawab secara mandiri saja ya. Silakan nanti yang bisa menjawab angkat tangan saja, langsung menjawab. Nah, yang pertama, dari kedua gambar ini dan cerita tadi, mengapa para warga itu mengungsi? Ada yang tahu? Desi Pak, Ya silakan, Desi. itu mereka mengungsi itu karena gunung di tempat mereka meletus. Ya, benar Desi, baik, terima kasih. Yang kedua sekarang, bagaimana keadaan mereka di tempat pengungsian itu? Senang atau sedih? Bagaimana mereka? Sedih Pak. Sedih ya. Mengapa mereka sedih? Iya Pak. Gak ada tempat tinggal lagi Pak. Ya. Mereka mengeluh tidak? Mengeluh. Kira-kira kalau mengeluh itu apa sih yang dikeluhkan mereka itu? Dingin, lapar, apa lagi? Dingin Pak. Mandi bagaimana mandi? Bisakah mandi? Sama Pak. Kalau mandi ada banyak air di sekitar mereka itu Pak. Ya. Nah, dalam keputusasaan itu ada salah satu keluarga namanya Pak Yusuf. Apakah Pak Yusuf juga putus asa seperti warga lainnya? Kayaknya tidak Pak. Tidak. Tidak Pak Yusuf tidak Pak. Nah, mengapa Pak Yusuf ini tidak mengeluh, tidak putus asa? Kira-kira apa? Karena dia karena dia percaya Tuhan pasti menolong dia Pak. Ya. Pak Yusuf ini dia percaya dan juga dia rajin berdoa. Nah, apa tadi isi doa Pak Yusuf ini?
Pak. Pak, Oh, lupa, datang tadi, Kak. Pak. Bapak nggak sama apa doanya? Oh, Panjang doanya tadi, Pak. panjang Kak? Bapak rasa pendek lah tadi ya? Pak. Baik, intinya Pak Yusuf tadi dia berkata bahwa dalam doanya dia terus berulang-ulang bahwa ya Tuhan yang maha baik, semoga bencana ini cepat berlalu. Hanya itu saja doa yang diucapkan Pak Yusuf berulang kali. Oh iya. Nah, lalu apakah yang patut kita teladani dari sikap Pak Yusuf ini anak-anak? Rajin berdoa. Rajin Ya, berdoa, rajin Pak. berdoa. Jangan putus asa. Tidak putus Jangan asa. Pak menghadapi semua cobaan, Pak. Semangat. Baik, terima kasih, pinter-pinter anak Bapak ini. Ini pasti karena sarapan tadi pagi banyak kan? Maka Makan telur, jago Pak. menjawab. Makan telur ya? Terus dibahas jelas. Baik, kita lanjut dulu ya anak-anak. Nah, dari cerita dan pemahaman yang anak sampaikan tadi, gambar pertama dan juga gambar yang kedua, jadi bencana ataupun penderitaan itu dapat menimpa setiap orang, ya. Bencana dan penderitaan itu dapat menimpa setiap orang. Tak ada orang yang mengingat bencana, pasti tidak ada, ya. Tidak ada orang yang mau dirinya mendapatkan bencana. Tetapi kalau hal itu terjadi kepada diri kita, hendaklah kita itu tetap tabah seperti Pak Yusuf tadi kan, seperti teladan Pak Yusuf. Nah, kalau bencana datang, tetaplah kita berdoa, karena Tuhan itu pasti akan menolong lewat para penolong dan orang-orang yang baik hati yang ada di sekitar kita. Karena orang baik hati itu bisa hadir dalam diri siapapun saja, ya. Bisa lewat tetangga kita atau orang lain, pejabat setempat maupun pejabat yang tidak berada di tempat kita. Jadi anak-anak, kalau kita mendapatkan bencana, tetaplah kita bersabar, tidak putus asa, tidak mengeluh, dan jangan lupa untuk berdoa, karena Tuhan pasti akan menolong kita melalui orang-orang yang rela berbagi dan juga baik hati kepada kita. Nah, anak-anak, kita lanjut dulu. Sekarang kita lanjut ke pendalaman kitab suci. Nah, anak-anak, di gambar ini ada yang bisa membaca ini besar hurufnya nih anak-anak. Kira-kira apa tulisannya? Yang ini? Ada apa yang Ada yang ada ini. Ya? Lihat, Pak. Oh iya, Pak. sudah Pak. Sudah ya? Pusing banyak benar, Pak. Baik. Nah, supaya kita tidak capek membaca, nah jadi Bapak akan tampilkan tayangan video saja. Nah, seperti Beberapa waktu kemudian, terjadilah adakah suara videonya, anak-anak? Halo? Ada Pak. Ada Pak. Tidak ada ya? Ada, Oke. ada, Pak. Kalau tidak ada, saya bacakan saja ya. Mungkin jaringan. Ya, jaringan. Saya bacakan saja. Di sini Ishak di negeri orang Filistin. Nah, ini diambil dari kitab Kejadian bab 26 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Di negeri Kanaan, tempat Ishak tinggal, timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak lalu mengungsi ke Gerar, negeri orang Filistin. Ia menghadap Abimelek, raja orang Filistin, dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, seperti yang telah perintahkan kepadamu. Aku akan melindungi dan memberkatimu. Seluruh wilayah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku akan menepati janji yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Aku akan memberikan kepadamu anak cucu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh wilayah ini akan kuberikan kepada mereka. Semua bangsa di bumi akan mohon kepadaku supaya aku memberkati mereka sebagaimana telah kuberkati keturunanmu. Aku akan memberkati kamu, karena Abraham telah mentaati aku dan memelihara segala hukum dan perintahku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu.
Dan tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya karena Tuhan memberkati dia. Kekayaannya semakin bertambah dan ia menjadi kaya raya. Orang Filistin cemburu kepadanya karena ia mempunyai banyak hamba, banyak kawanan domba dan sapi. Nah, ini cerita tentang kisah Ishak di negeri orang Filistin. Nah, setelah kita tadi mengamati gambar dan juga mendengarkan cerita, lalu menonton video tentang Ishak di negeri orang Filistin, sekarang Bapak ingin mengajak kita semua untuk masuk dalam kelompok. Nah, nanti Bapak akan bagi kelompok-kelompok dalam kelas ini. Bapak bagi menjadi 3 kelompok besar saja. Kita ada 14 orang. Jadi nanti kelompok 1 itu dari Agnes, Cornelia, Agustinus, Elizabeth, dan Arnoldus Jansen. Kemudian kelompok kedua Denny, Deselia, Andriana, Paulina, dan Ludovica. Kemudian kelompok ketiga Merlinda, Erlina, Luciana, dan Antonius. Jadi ingat ya kelompoknya masing-masing. Siapa-siapa saja di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Bapak akan membagikan kertas lembar kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Silakan salah satu perwakilan kelompok untuk mengambil kertas ini. Nah, dalam lembar kerja itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya kelompok diskusikan supaya nanti bisa disampaikan, dipresentasikan dalam pleno di depan kelas. Nanti satu kelompok maju semua, tetapi hanya satu orang saja yang berbicara untuk mewakili kelompoknya. Nah, Bapak akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Taatkah Ishak? Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Bagaimana Tuhan menolongnya? Yang keempat, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar? Apakah yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak? Nah, ini 5 pertanyaan yang nanti masing-masing dijawab oleh kelompok yang sudah dibagi ini. Silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan bekerja. Nanti Bapak akan keliling untuk memperhatikan pekerjaan kelompok yang ada ini. Silakan dimulai. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Apakah ada yang sudah selesai? Ada? Silakan. Kelompok mana yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan maju semua. Nanti satu orang yang membacakan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok berapa yang maju duluan ini? 1, 2, atau 3? Ya, siapa? Kelompok 1, Pak. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ini tadi Saya Pak, kami Pak. Agnes, Cornelia, Arnold yang mau Agustinus. jelas. Siapa? Ya, Pak Arnold, silakan membacakan hasil diskusinya. Ya Pak. Mana tadi Cornelia, mana tuh pekerjaan kita tadi tuh? Tuh ya, Tadi udah tuh. saya catat tadi. Tinggal baca aja. Oh iya, oke. Ya Pak, Silakan. langsung aja Pak ya. Iya, langsung saja. Dijawab atau dibaca dulu soalnya Pak? Langsung Pak, ya. langsung saja, Arnold. Oke Pak, untuk jawaban kami di kelompok 1 Pak, yang soal pertama itu jawabannya itu kelaparan Pak. Ya, silakan lanjut. Lalu jawaban yang kedua itu Tuhan, dan Ishak itu dia taat. Lalu jawaban yang Baik. ketiga itu menabur benih dan Tuhan memberikan dia hasil yang banyak. Nah, lalu jawaban nomor 4
itu Ishak semakin bertambah kaya. Lalu jawaban yang kelima itu yang kami catat di sini adalah taat, Pak. Itu Pak jawaban dari kelompok kami. Baik, Pak. terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 atau kelompok 3 duluan ini. Kelompok 2 dari Denny, Deselia, Andriana, Paulina, Ludovika. Itu kelompok 2. Paulina dulu yang ke depan, Bapak. Ya, silakan. Paulina, mana ini Paulina? Bacakan hasil diskusi Ayo. kelompoknya. Ya, Paulina. Iya, hasil diskusi kami tadi, kalau yang pertama itu karena ada bencana kelaparan ya, lalu yang kedua itu siapa yang menyuruh Ishak mengikuti kegiatan itu adalah Allah sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah di sana, dia bercocok tanam atau bertani. Lalu yang keempat, bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha, gitu kan, dia menjadi orang yang sukses dan kaya. Lalu yang kelima, apakah yang dapat kami teladani dari sikap Ishak? Yang dapat kami teladani adalah sikap kesetiaannya terhadap Allah dan juga ketekunannya. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, mantap jawaban kelompok 2. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Begitu dong. Oke, kelompok terakhir silakan. Siapa ini juru bicaranya? Merlinda, Herlina, Luciana, Herlina itu, Antonio, Pak. silakan. Revo itu Pak, Revo. Kami Anton, Pak, sudah kami pilih, Pak. Oke, Anton, mana Anton ini? Saya, Pak. Ya, silakan Anton. Ya, nomor 1. Apakah yang terjadi di kampung halaman Ishak? Terjadi bencana alam, Pak, kelaparan. Ya, Yang lanjut. kedua, siapakah yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Allah, Pak. Ya, Dan taatkah Ishak? Jawabannya taat, Pak. ya, Yang ketiga, apa yang dilakukan Ishak setelah berada di Gerar? Di sana dia bertani, Pak, berladang. ya, Bagaimana Tuhan menolongnya? Cara menolongnya itu hasil padinya itu berlimpah banyak. ya, Yang keempat itu bagaimana keadaan Ishak setelah berusaha sebagai petani di Gerar. Dia menjadi pengusaha kaya di sana, Pak, sehingga membuat orang sana iri. ya. Yang kelima, apakah yang dapat kalian teladani dari sikap Ishak? Pekerja keras, Pak, dan setia pada Allah. Oke, mantap kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan tepuk tangan semua. Terima kasih atas presentasinya, disampaikan kelompok 1, 2, dan 3 semuanya benar. Dari pertanyaan ini Bapak itu tertarik dengan pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Nah, jadi supaya kita bisa sukses seperti Ishak ini, kita harus berusaha keras. Lalu kita juga tetap setia dan taat dan terus berdoa kepada Tuhan Allah. Jadi kalau kita mau berusaha naik kelas, dapat nilai yang bagus, ya kita harus berusaha. Ya, usaha belajar dan jangan lupa berdoa. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan penugasan dari presentasi yang tadi disampaikan oleh masing-masing peserta tadi di kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, seperti Ishak yang mengalami bencana kelaparan, kita pun juga dapat mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tetapi Allah berjanji akan setia menyertai kita, seperti yang dialami oleh keluarga Pak Yusuf tadi. Nah, Tuhan menolong dan memberkati kita untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Karena itu, tetaplah kita untuk setia kepada Allah. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Allah. Hadapilah setiap masalah dengan tabah dan teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita tekankan, yang perlu kita teladani. Nah, anak-anak, nah setelah kita tadi pendalaman kitab suci
diskusi kelompok dan juga peneguhan dari diskusi tersebut, Bapak akan memberikan tugas kepada kita semua dikerjakan secara mandiri. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja ini kepada masing-masing dari kalian. Silakan dikerjakan dengan baik. Ini ada 5 pertanyaan pilihan ganda ABC. Silakan dikerjakan di lembar kerjanya masing-masing. Bapak akan bagikan satu persatu. Ini ABC-nya disilang semua, Bapak. Enggak, dipilih salah satu saja. Ada di lembar kerjanya itu. Pilihlah Oh iya, Pak. ya jawaban yang kamu anggap paling benar, A, B, atau C. Silakan, tinggal disilang saja ya. Itu mudah semua itu. Kalau tadi mengikuti dari awal pasti bisa dapat 100. Nanti yang dapat 100 Bapak beri permen. Ya, Bapak beri permen. Dapat 100 Bapak beli permen 5. Ya, ya. Nah, kalau dapat permen. Ya, nanti Bapak beli permen ya. Permen. Tapi harus dapat 100. Harus dapat 100. Oke, sudah semua? Kalau sudah dikumpulkan saja di depan. Oke, kumpulkan di depan anak-anak. Nanti akan Bapak beri nilai. Oke, sudah ya? Oke, nanti Bapak akan koreksi dan beri nilai dan akan Bapak kembalikan pekerjaan kalian. Kasih permennya ya, Pak. Iya, siap. Nanti setelah pulang Bapak akan bagi permennya. Nah, anak-anak, dari sekian banyak yang telah kita bahas tadi, dari awal, pertengahan, sampai menjelang berakhirnya ini, ada poin-poin penting yang dapat kita petik dari pembelajaran kita tentang kisah Ishak ini. Ini Bapak bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, itu bencana atau penderitaan itu dapat menimpa setiap orang. Nah, bila bencana datang, tetaplah tabah dan kita tetaplah juga untuk senantiasa berdoa. Kemudian poin yang kedua, Tuhan itu menolong melalui orang-orang, para relawan yang rela berbagi, yang baik hati kepada kita. Kemudian Tuhan juga memberkati saat kita berusaha untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Poin yang ketiga, karena itu tetaplah kita setia dan taat kepada Allah seperti teladan Ishak. Hadapilah setiap masalah dengan tabah dan teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah. Nah, ini poin-poin penting yang dapat kita refleksikan, yang dapat kita bawa nanti ketika kita pulang sekolah, bahwa ini pemikiran-pemikiran dari materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kisah Ishak pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian dari pertemuan kita dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan doa penutup. Saya minta kesediaan dari Anton untuk memimpin doa penutup kita. Nah, Anton, silakan. Ya, siap Pak. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dampingilah kami di saat mengalami cobaan. Semoga kami selalu taat pada perintah-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Dan Anton. Iya. Nah, ini ada lagu lagi, cuma lagu tidak kedengaran ini. Suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus yang aku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, baik anak-anak. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dalam kisah Yakub. Nah, nanti pada minggu berikutnya kita akan belajar tentang kisah Yakub. Ya, jadi saat ini kita boleh pulang. Nanti yang dijemput orang tuanya silakan tunggu dulu, jangan berkeliaran. Yang rumahnya dekat boleh langsung pulang. Yang rumahnya jauh tunggu orang tuanya menjemput. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, Oke, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Salim dulu, Iya, Pak. Pak.
Selamat Permennya siang. nanti ya, permennya ya. Permennya Bapak permennya, bagi Pak. ya, siap. Oh, Tunggu udah ya. dibagi. Antri ya, antri. Pak, salim Pak. Salim Pak. Dapat komen. Memang Anton itu nonton permen itu kasih banyak-banyak Kak. Satu. Ibu Luciana, komentar. Ya, oh ya, Ibu Luciana memang. Silakan Bu Luciana. Mut. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya tadi, sudah bagus semua, sudah runtut. Paling kendalanya cuman karena jaringan ya Pak, jadi Ya, nggak Bu. semua keluar suaranya. Kalau semua udah oke sih Pak, mantap. Oke Pak. Oke, terima kasih.